bisa digunakan dalam bentuk invasif. Jadi itu melakukan inkubasi. Dia penolongnya hanya non-invasif atau hanya sekedar pakai nasal mas atau nasal prom. Mungkin teman-teman itu di sini sudah pada familiar ya dengan Medin sebelumnya, dengan fiksasinya. Sama, untuk fiksasinya sama seperti ini. Dia menggunakan nasal mas atau nasal prom, tidak bisa menggunakan yang namanya ETT atau melakukan intubasi. Karena ini sifatnya non-invasif. Seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat dari si CNO ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. CNO ini memiliki 5 mood. Di mana 5 mood itu yang pertama yaitu dia CPAP only, yang kedua apnea CPAP, yang ketiga NIPPV, yang keempat SNIPPV, dan yang terakhir yaitu osilasi atau biasa dikenal dengan HFO. Kalau betul sebelumnya di sini memakai yang tipe seperti ini, yang isi blender ya, yang masih bubble ya. Iya, yang masih bubble. Jadi sebenarnya ini kakaknya dari bubble. Seiring berkembangnya teknologi dari yang mulai bubble, dia berkembang sampai akhirnya yaitu ada yang namanya CNO ini. Seperti itu. Tadi apa aja? Ada berapa moodnya dari CNO ini? 5. Yang pertama CPAP only, sama seperti bubble. Bubble itu namanya CPAP only. Yang kedua apnea CPAP. Yang ketiga betul, yang keempat SNIPPV, dan yang terakhir yaitu HFO atau osilasi. Nah, CPAP ini dia murni hanya CPAP only, di mana CPAP only ini tidak bisa membackup ketika pasien itu tidak bisa bernafas atau sedang mengalami apnea. Seperti itu. Beda dengan yang namanya apnea CPAP. Apnea CPAP di sini ketika ada pasien apnea dia langsung bisa membackup. Biasanya kalau ada pasiennya apnea ketika pakai CPAP, apa yang akan dilakukan? Memberikan bagging, betul. Kita bagging manual akhirnya. Biasanya di sini baggingnya menggunakan Ambubag, Jaseris, Ambubag. Nah, di CNO ini ibu-ibu sini tidak perlu menggunakan yang namanya Ambubag lagi. Karena apa? Karena di sini sudah difasilitasi. Nah, dari apnea CPAP tadi, dia di sini bisa ada yang namanya bagging manual. Bagging manual tidak menggunakan Ambubag, tapi langsung bisa dipencet di sini nanti. Di push ini. Itu sama halnya dengan bagging manual. Terus seperti yang kedua apnea CPAP. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di apnea CPAP ini ketika ada pasien apnea, si unit akan langsung memberikan backup sesuai dengan settingan kita. Jadi di sini akan ada settingan seperti backup rate, minta baggingan berapa kali dalam 1 menit. Terus time apnea-nya bisa disetting. Ketika bayi tidak bernafas atau apnea dalam berapa lama, maka mesin akan membagging. Seperti itu nanti ada settingannya. Kemudian yang ketiga yaitu NIPPV. NIPPV ini sama dengan ventilator. Sudah pernah familiar dengan mood NIPPV ini di ventilator? Belum ya. Jadi NIPPV ini dia akan memberikan support terus. Enggak. Secara Settingannya kontinu. kemarin. Jadi dia tidak mengenal adanya pernafasan bayi. Atau biasanya sering digunakan pada bayi-bayi yang jarak apnea itu sangat lama sekali dan nafas spontannya sangat kecil. Jadi lebih baik menggunakan si NIPPV ini. Kemarin itu tak cari mau tak potong, udah nggak tahu. Jadi mau bayi nafas, bayi nggak bernafas, dia selalu disupport terus. Iya. Itu kalau di NIPPV sifatnya kontinu terus. Seperti itu memberikan jeda. Walaupun pasiennya sudah bisa bernafas sendiri. Beda kalau biasanya kalau lama gitu enggak. SNIPPV ini depannya ada S-nya. Diambil dari synchronize-nya. Jadi dia disinkronkan ketika ada pernafasan bayi, dia disinkronkan dengan pernafasan bayi. Ada yang sama juga dengan disable itu, mood yang ada di ventilator. Yang terakhir yaitu HFO. HFO ini dia adalah mood di mana mood ini bisa mengeluarkan kadar CO2 dalam tubuh bayi dengan cara menggunakan paru-parunya. IC1 efek dari sudah penggunaan nyambung, CPAP yang terlalu lama
lama menyebabkan Cuman yang penumpukan di kadar CO2 yang sentralnya berlebihan. belum Nah, muncul. makanya itu perlu dikeluarkan dengan menggunakan mood, osilasi atau hypo ini. Seperti itu. Penjelasan singkat saya mengenai mood, ada yang ditanyakan? Iya. Dokter ada yang ditanyakan? Lanjut ya dokter. Dari teman-teman Nicu, ini ya semuanya dari Nicu ya? Yang itu kemarin memang kayak ada sambungan kayak tanda sambung putus gitu. Neonatus. Iya. Yang Dari IP teman-teman 1 neonatus, memang ada yang nyambung nanyain? sudah, cuman belum nyambung ke Apa masih bingung dengan sentral. penjelasan mood tadi yang terlalu banyak? Karena sebelumnya belum pernah pakai mood seperti itu. Nah, saya pilih yang pertama mood yang paling dasar sekali atau mood yang biasanya sering teman-teman gunain. Cuma bedanya kalau mood bubble atau isi blender itu kan PEP-nya bisa disetting di bluk-kutuk-bluk-kutuknya Mbak. Biasanya saya tanya dulu deh, advice dokter biasanya apa kalau saat mau pemakaian CPAP? PEP, flow. PEP, FiO2, flow. Ada 3 itu. Baik, sekarang saya aplikasikan ke sini. Jadi ini bentuk dari aksesorisnya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi pada waktu fiksasi. Sekarang saya fokus ke moodnya dulu ya, atau penggunaan dari CPAP-nya. Jadi CPAP CNO ini sebelumnya ada yang namanya kalibrasi internal. Seperti itu. Saya matikan dulu biar tahu. Nah, saya matikan dulu, saya rangkai dari awal. Yang pertama komponen dari CPAP yaitu harus ada yang namanya apa ini? Bayi. Kompresor, ya kan? Harus ada kompresor. Saya tanya dulu tekanan suplai yang harus ada di CPAP ada 2, yaitu harus ada air sama harus ada oksigen. Kebetulan oksigennya saya sudah menggunakan sentral, tapi airnya saya menggunakan kompresor. Biasanya kalau yang isi blender pakai sentral dua-duanya. Apa pakai kompresor? Sama, masih pakai kompresor ya. Jadi nanti sama masih pakai kompresor. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Kompor. humidifier. Humidifiernya sama masih seperti ini? Masih sama persis ya. Berarti saya lewatin ya penjelasannya. Apakah dari sebelumnya dari ditanyain sudah paham ya? Antara mood invasif sama non invasif sebelumnya selalu disetting selalu menggunakan yang non invasif yang digambar sungkup. Betul seperti itu. Iya. Berarti sudah benar ya untuk penggunaan humidifiernya. Mungkin ada tambahan sebelumnya belum ada ini ya. Sebelumnya pakai stabilizer. Sekarang sudah dilengkapi dengan yang namanya UPS. Jadi ketika ada listrik padam dia bisa membackup. Itu sebelum gensetnya nanti nyala. Seperti itu. Ini yang namanya UPS. Dan yang terakhir yaitu ini adalah CNO. Untuk menyalakan kompresor sama on-off-nya ada di belakang. Menyalakan humidifier sama. Kemudian menyalakan UPS di sini ada tombol on-off-nya. Di sini ada lampu indikator. Tinggal ditekan, nah nyala. Kemudian yang terakhir yaitu ada CNO-nya. CNO sudah terangkai seperti ini sebelum kita menggunakan ya. Instruksinya sudah terangkai. Kemudian kita tekan tombol on off langsung. On kita nyalain. Nah ini adalah tampilan awal dari Medin. Jadi kalau sebelumnya di isi blender itu nggak ada yang namanya kalibrasi internal karena dia masih mekanik. Beda dengan sekarang yang sudah digital. Digital ini harus ada kalibrasi internal terlebih dahulu. Yang dikalibrasi apa? Mengenai breathing circuitnya, ada kebocoran apa enggak, kemudian O2 cell-nya sudah expired apa enggak, kemudian yang utama yaitu unitnya sendiri. Dia bisa dipakai apa enggak, seperti itu. Itu adalah tujuan utama dari kalibrasi internal. Jadi memberitahukan kita bahwasannya unitnya aman digunakan ke pasien atau tidak ada kendala sama sekali, seperti itu. Nah, muncul pertama yaitu can you hear the alarm? Apakah Anda mendengar alarm? Kalau mendengar, tekan oke. Ikuti instruksi sesuai dengan gambar yang ada di layar. Yang kedua, perhatian tidak boleh dipasangkan ke bayi terlebih dahulu. Kita oke ya. Nah, sistem running. Kita tunggu.
Nah, jadi yang selanjutnya setelah sistem running kemudian muncul yang namanya kita disuruh melihat atau ngetes pneumatiknya. Dia ada sedotan apa enggak? Seperti itu. Ikuti gambar ya. Gambar ini harus kita cek. Ada tekanan apa enggak? Mungkin salah satu tangannya bisa dicoba. Seperti saya nih, nggak perlu takut, biar bisa merasakan. Ya ada ya. Jadi kalau teman-teman di sini dia ada berarti oke. Kalau nggak ada, berarti dia dirinya sedang trouble, bisa ditekan ke oke. Nah, ada tekan lagi kita oke. Instruksi yang kedua kita disuruh menutup. Gimana? Iya, pasti. Nanti di sini ada yang namanya message. Jadi pesan tulisan apa yang trouble akan ditulis di sini. Coba. Iya, nanti ya setelah masuk tampilan awal. Kalau dari kalibrasi ini, dia nanti akan ada trouble ketika sirkuitnya ada yang bocor. Seperti itu. Ikuti instruksi sesuai dengan gambar. Jadi ini yang ditekan. Tekan ya. Jangan sampai bocor. Tunggu sampai dia 100%. Ketika dia hanya running sampai 50%, berarti dia ada kebocoran. Ini pesannya. Kenapa saya sedang membuka ada kebocoran? Kalau udah kayak gini kita suruh stop lagi. Kita tutup, enggak, kembali ke step untuk kalibrasi sirkuitnya saja. Entah lupa masang temperaturnya, entah memang sirkuitnya bocor, atau manajernya bocor, seperti itu. Jadi error during tube test. Tube test itu bahasanya dia bikin sirkuit. Nah, 100% oke. Lolos berarti ya, nggak ada kebocoran. Selanjutnya yaitu kalibrasi O2 selnya, O2 kalibrasi running. Jadi dia sedang mengkalibrasi yang namanya O2 sel, di mana O2 sel ini adalah sensor terhadap fraksi oksigen atau oksigennya. Ada Bu, 1 tahun, sama seperti yang lainnya. Nah, karena ini proses kalibrasi itu kan cukup panjang ya, step-stepnya. Biasanya kita merekomendasikan atau menyarankan ketika pasien sudah ada kabar nih, ada pasien yang akan menggunakan CPAP, itu langsung kita running, kita nggak perlu nunggu pasiennya datang dulu di neonatus, gitu ya. Atau habis dari OK, udah ada indikasi nih pasien harus baby harus pakai CPAP. Nah, kita sudah langsung running, kita pasang semuanya. Kita masuk sampai step awal atau display awal. Setelah itu baru kalau kita udah masuk step awal, baru nanti kita pilih standby. Lebih baik di standby kan daripada dari awal lagi. Seperti itu. Boleh. Kita karena proses suasana di ruangan kita kali-kali nggak bisa. Nggak bisa diakalin langsung masuk di step awal. Kalau ventilator ada ya, tanpa kalibrasi yang bisa. Kalau ventilator, kalau itu berarti harus wajib. Wajib. Berarti lama ya. Nah, baru masuk. Nah, kemudian kita pilih yang paling ujung standby, confirm. Nah, standby dengan posisi tetap ya tertancap, dia nyala.
udah kita tinggal nunggu bayinya datang. Setelah bayi datang, kita cukup tekan N. Balik ke tampilan awal. Jadi nggak perlu ngulang kalibrasi lagi. Berarti kalau stand B-nya itu untuk berhari-hari nggak apa-apa ya? Oh jangan Bu, sayang. Biar nggak lama. Jangan sampai berhari-hari. Sayang. Ya kan lebih baik dimatikan. Kalau standby 2 jam, 3 jam, 4 jam itu nggak masalah. Paling lama. So, pastinya datangnya besok. Lanjut kita. Besok jam berapa kira-kira? Apakah pagi sekali? Pokoknya besok ya, besok kita indikasikan jam 1. Katakanlah udah bisa masuk besok ya. Berarti jam 11 sudah nyalain aja yang jaga malam. Jam 10 udah dinyalain aja kalau mau datangnya jam 1 dini hari. 2 jam ya? Gak apa-apa, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Tapi kalau berhari-hari kita sayang jangan. Gak ada nilai maksimalnya. Cuma kenapa saya bilang kalau berhari-hari jangan? Karena juga untuk menunjang lifetime-nya dia biar jangka waktu alat ini bisa panjang. Gitu. Sebenarnya nggak ada harus maksimal berapa, minimal berapa, nggak ada. Semua ketentuan dari teman-teman aja. Kalau seandainya udah ada kabar langsung aja pasang. Nah, dari kalibrasi internal tadi ada yang ditanyakan? Mbak, untuk O2 cell misal lifetime habis itu bisa lolos kalibrasi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena di awal tadi O2 kalibrasi pasti gagal di situ. Kalau gagal situ nggak bisa masuk ke. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi sebelumnya sudah ada peringatan pasti kalau O2 cell udah mau waktunya mau ganti itu sudah ada peringatan sebelumnya. Akan ada alarm warna kuning. Tapi tetap bisa digunain. Nah, itu nanti dikasih jangka waktu, Pak. Jangka waktu 1-2 bulan. Tapi maksimal dia bisa sampai 4 bulan. Tapi dalam 4 bulan itu, ketika masih bisa dipakai. Ketika jatuh tempo 4 bulan, biasanya dia langsung nggak bisa digunakan. Oh, waktu masih bisa digunakan nanti tampilannya ada? Nggak ada, hanya di awal aja ada pesan. Bahwasannya di situ dia bilang waktunya maintenance. Terus di situ ditulis terakhir maintenance tanggal berapa. Jadi harus maintenance lagi. Untuk pembacaan oksigennya nggak Masih pengaruh? bisa. Masih bisa. Itu tadi karena si mending ini dia memiliki masa toleransi. Nggak 1 bulan, 1 bulan harus. Maaf, saya 1 tahun harus ganti. Karena terkait perencanaan pengadaan tentang O2 cell-nya pasti prosesnya kan juga lama. Jadi ketika user atau teman-teman menemukan alarm tersebut, itu sudah bilang biasanya di sini pengadaan siapa bisa langsung ke IPS ataupun ke siapa langsung bilang ini ada alarm seperti ini diindikasikan O2 cell mau habis. Nah di situ kan nanti melakukan proses. Ini nggak double spare ya? Nggak ada. Kali O2 cell sudah langsung terpasang. Nah, disconnection ini adalah alarm ketika breathing-nya terlepas atau medigennya terlepas seperti ini. Saya pasang. Saya lanjutkan lagi mengenai penjelasannya. Iya. Ada. Low oxygen pressure, tekanan oksigennya rendah. Nah, berarti itu dari sentralnya. Entah mau habis, entah tidak mencukupi dari 3 bar tadi. Ada pasti. Dia sifatnya sensitif sekali. Jangankan dia oksigen habis ya. Sungkup atau nasal yang terlepas sedikit aja dia sudah alarm. Jadi dikit-dikit nanti dia alarm memberitahukan ke kita bahwasannya pasienmu seperti ini, atau enggak pasienmu lagi apneu, atau enggak oksigennya lagi habis, atau enggak kompresornya bermasalah. Itu semua selalu dikasih message pemberitahuan ke kita.
bahwasanya ada trouble demikian seperti itu. Rentang tekanan oksigennya berapa sampai berapa? 3 sampai 3,5 bar sampai 4. 3,5 sampai Minimal 3,5. 4. Maksimal 4. Maksimal 4. Bisa sih dia sampai 5, cuma kita menganjurkan range-nya di 3,5 sampai 4. Tapi sebenarnya dia bisa sampai 5 bar. Gitu. Tapi kita cukup pakai 3,5 sampai 4 aja. Di range seperti itu minimal di 3,5. Nah, saya lanjut untuk sipep yang pertama atau mood yang pertama. Pilih mood, ini kan tampilan di awal. Pilih mood ada di sini. Pilihan mood ada di sini. Kelihatan semuanya? Pilihan mood ada di sini. Ketika kita tekan muncul semua. Sipep, upview sipep, SNMPV, osilasi. Nah, pilihan mood ada di sini. Ini pilih mood dulu yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada warna orange di atas sama settingan di bawah. Bedanya apa? Jika warna orange ini adalah settingan yang akan masuk ke pasien, yang diterima pasien. Tapi kalau yang di samping ini settingan kita. Jadi diharapkan settingan kita sama yang akan masuk ke pasien itu sama. Nah, contohnya, saya familiarkan dulu bahasanya, pasti nggak familiar nanti. Flow ini sama halnya dengan PEP-nya. Kemudian FiO2 sama fraksi oksigennya. Yang ketiga yaitu F inspirasi. F inspirasi ini sama halnya dengan PIP. PIP, belum pernah mendengar kata itu ya. Jadi PIP itu adalah puncak tertinggi dari pernafasan bayi. Bisa kita setting untuk membesarkan paru-parunya, mengembang. Yang selanjutnya dari flow, FiO2, F inspirasi sama push. Push ini yaitu yang seperti saya bicarakan tadi, bagging manual. Tinggal kita tekan-tekan aja, keluar. Nah, ya ini adalah nilai puncak tertingginya tadi PIP. Karena di sini masih saya kasih 0, dia hanya membaca di PP-nya saja. Coba saya kasih angka. Nah, dia lebih tinggi. Nah, ini bagging manual penggantinya dari bagging Amubag. Jadi tinggal dipencet-pencet ini aja ketika bayinya apnya. Tetap pencet ya? Tetap. Jadi biasanya kalau bagging hitungannya berapa? Ayo berapa? Biasanya kalau bagging berapa kalau ada perkenalnya? Nah, sama tetap bagging kan? Nah, sama halnya dengan ini. Tekan lepas tekan lepas sama. Cuma bedanya kalau Amubag kan nggak presisi nih antara baggingan saya sama baggingan teman-teman di sini pasti kan beda-beda. Nah, kalau di sini dia sudah presisi karena sudah ada settingan apanya itu digital angkatnya. Iya. Ya, gantinya bukan pencet tapi tekan-tekan. Nggak bisa. Kalau mau otomatis bisa pindah ke mood selanjutnya. Kalau mood sipep only ini dia nggak bisa. Bisa. Makanya kenapa teman-teman NICU perinatologi di rumah sakit lain itu dia lebih suka menggunakan apnea sipep plus backup. Jadi ketika bayi apnea dia langsung terbackup sendiri tanpa adanya kita membagging. Seperti itu. Nanti ya di step selanjutnya. Kemudian yang di bawah ini ada namanya alarm setting, track setting, sipep setting. Alarm setting ini dia seputar batas atas sama batas bawah pada tampilan. Seperti ini. Kemudian di sini ada alarm silent, terlalu keras enggak, bisa disetting. Suaranya, volumenya bisa dikecilkan. Kemudian di sini kecerahannya kurang cerah atau terlalu cerah bisa disetting. Selanjutnya yaitu scale. Scale itu tampilan. Ini kan intervalnya 0 sampai 15. Sekarang saya pindah sampai 20. Nah, bisa sampai 20. Cuma pindah scale-nya aja. Saya baikkan ke 15 saja biar tampilannya lebih besar-besar.
Soundnya ini bisa diatur soundnya. Kalau alarm silent itu jadi alarm akan silent setiap 5 menit. Terlalu lama ya? Atau nggak apa-apa mbak, segitu aja, itu semua terserah kebijakan di ruangan. Tapi memang pada umumnya dia menggunakan 5 menit dan kemudian menggunakan batas atas 12 sama batas bawah 3. Itu sudah umum, bisa digunakan seperti itu. Kalau mau diganti, monggo, settingannya saya beritahukan di sini, di alarm setting. Ya, alarm setting udah oke. Sekarang kita pindah ke trend display. Trend display ini adalah history dari pemakaian CPAP. Seperti itu. Yang terakhir yaitu CPAP setting. Nah, CPAP setting ini di sini ada yang namanya leak assist. Leak assist adalah kompensasi dari kebocoran. Kompensasinya yaitu maksimal 2 liter. Kebocoran dari apa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika ada nasabah atau nasabah yang bleset. Tapi kalau dideteksi sama si unit lebih dari 2 liter, dia akan alarm. Tapi kalau masih 1 liter, dia bisa terbackup sama leak assist ini. Dengan syarat leak assist-nya harus di on-kan. Ada yang ditanyain terkait step yang pertama. Ini adalah dasarnya dulu sebelum kita naik ke step-step selanjutnya. Mbak, step pertama aja sudah seperti ini gitu. Gak apa-apa, ini adalah yang biasa kita menggunakan manual, pindah digital memang gak mudah. Semuanya butuh proses. Termasuk menggunakan ngetut ini juga biasanya step dulu. Awalnya menggunakan Apnea CPAP terus backup. Nanti kalau sudah mahir baru pindah ke NIPPV, SNPV. Kadang seperti itu rumah sakit. Jadi menguasai dulu Apnea CPAP. Terus backup biasanya sering itu. Yang sering digunain. Yang memudahkan user jaga malam. Gak perlu bagging. Iya, langsung otomatis bagging. Cuma tetap ada alarm memberitahukan ke kita CPAP-nya sedang proses bagging. Pasti. Jadi memberitahukan ke kita. Anakku lagi aku bagging nih. Nah, bahasanya seperti itulah kalau dia bisa bicara, andai kata. Betul, pasti menginformasikan ke kita apapun itu. Kita mengenai kondisi bayinya buruk, kayak misalnya kita tadi, kemudian pasiennya sudah bisa bernafas spontan lagi, itu selalu ada. Dari sini ada yang ditanyakan? Dan dokter mungkin cukup. Lanjut. Apa ada yang tanyain dulu? Lanjut mood yang best seller atau yang sering sekali digunakan sama rumah sakit. Apnea CPAP. Nah, apnea CPAP ini yang saya bilang tadi. Ibarat balon ini saya ibaratkan sebagai paru-paru bayi. Ketika ada pernafasan, berarti kan seperti ini ya. Dilihat di tampilan displaynya. Ini ada pernafasan spontan, RR muncul. Ketika bayi apnea, pernafasannya jadi ibarat rumputnya ini jadi pendek-pendek. Itu nggak ada pernafasan berarti. Nah, 1, 2, 3 dia langsung backup. Cuma ini belum saya setting. Nah, untuk settingan apnea CPAP ini sama, flow FQ2, inspirasi itu sama. Yang harus disetting di sini tetap di awal. Ini adalah basic yang harus disetting saat mau menggunakan CPAP. Nah, terus kemudian variasinya ada di apnea CPAP tambahannya. Kalau teman-teman di sini milih apnea CPAP, dia hanya bisa membackup selama 10 kali. 10 kali dibatasin sama dia. Tetapi kalau backupnya di on kan, ini kan apnea CPAP, nggak ada plus backup ya. Tapi kalau backupnya saya on kan, nah di on kan plus backup ya. Jadi dia bisa membackup dalam 1 menit 50 kali. Nah, lebih cepat ya ritmenya. Beda sama tadi karena dia cuma 10 aja. Jam 1 menit. Makanya lebih enak pakai apnea CPAP sekalian plus backup.
sayang kalau nggak di plus backup. RR-nya kita nggak nyampe. Setting 50, RR-nya bisa naik 48. Nah, seperti itu. Cara settingnya di mana? Setelah kita pilih input tadi, apnea CPAP, kita pilih apnea setting. Ada inspirasi, apnea time, sensitivitas, backup rate, sama O2 flush. Yang pertama dulu inspirasi, atau biasa disebut time inspiration. Jadi time inspiration adalah waktu dia memberikan pressure atau semburan. Itu minta berapa detik? 3 detik, 1, 2, 3. Itu 3 detik. Atau minta lebih panjang. Itu bisa disetting di sininya. TI inspirasi. Iya. Kurang panjang Mbak, 3. Butuh 1. Berarti backup-nya kan berkurang. Kenapa? Time inspirasinya dia semakin panjang. Otomatis kan nggak bisa memenuhi 50. Dari sini sudah bisa ada gambaran ya. Mudah maksud saya, yang saya bicarakan. Semakin panjang time inspirasi, maka waktu backup-nya semakin pendek. Nah, itu bisa disetting di sini. Kalau apnea time ini, dia adalah settingan dari berapa lama pasien tidak bernafas, maka mesin memberikan backup. Biasanya berapa detik? 10 detik, hitung 10 detik, nggak ada pernafasan, langsung memberikan backup. Tapi dalam 1 menit ada pernafasan lagi, maka backup hilang. Otomatis. Kemudian nggak bernafas lagi, dihitung lagi sama si mesin 10 detik, memberikan backup lagi. Jadi bisa disetting terserah mau 10, 3. Nah, ini. Kemudian sensitivitas. Sensitivitas ini biasanya kita setting setengah atau 0,5 bar. Nah, sensitivitas ini dia adalah sensitivitas itu sama halnya dengan sensor. Sensornya semakin sensitif berarti dia sering mendeteksi adanya permasalahan pada bayi seperti itu. Adanya pernafasan atau nggak bernafas, dia semakin sensitif. Nah, kemudian di sini ada backup harus diaktifkan. Kemudian backup rate ini bisa disetting minta 1 menit berapa kali ketika pasien itu apnea. Yang terakhir yaitu O2 flush. Apa sih Mbak O2 flush ini? Si Medin bilang bahwasannya ketika ada pasien apnea yang harus kita tolong hanya ada 2. Satu memberikan pressure, yang kedua memberikan O2. Biasanya kalau pasien sedang apnea pasti fraksinya turun. Di pulse oximetrinya pasti kan dia turun. Nah, makanya itu dia ditambahi sama O2, flash O2 lagi biar bisa naik. Nah, di sini bisa disetting plus 10 atau plus 20. Gimana maksudnya, Mbak? Settingan di awal katakanlah dokter efeknya 30. Ketika pasien apnea atau sedang memberikan bagging, maka 30 ini ditambahkan plus 20 lagi. Jadi totalnya yang diterima pasien 50. Gitu. Ini plus 20 ini hanya bekerja ketika pasien apnea. Ya enggak kerja yang gabungan. Oke, dari sini ada ditanyain? Sudah sedikit mulai ada gambaran mengenai mood yang kedua ini. Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Enggak ya, bisa ikutin ya. Nah, tadi bisa kita setting. Yang selanjutnya yaitu mood NIPPV. Mood NIPPV. Mood NIPPV dicari di sini tidak ada, karena mood NIPPV tersembunyi di balik apnea CPAP. Mood apnea CPAP. Mood apnea CPAP plus backup. Apnea setting, sensitivitas kan di off kan, itu menjadi mood NIPPV. Tadi saya bilang bahwasannya sensitivitas itu adalah pembaca dari adanya pernafasan atau tidaknya si bayi. Kalau sensor ini kita matikan, berarti ada pernafasan atau enggak, dia nggak bakal membaca. Dia akan memberikan tekanan secara kontinu terus seperti itu. Makanya di sini NIPPV dia sembunyi di balik sensitivitas, di balik mood apnea CPAP. Dengan cara sensitivitasnya harus kita nolkan.
Off. 1, 2, 3 dilihat. Pindah langsung NIPBV. Iya. Settingannya tetap pakai settingan yang di admisi pen. Tapi kalau mau pindah bisa di setting sendiri. Tuh, padahal saya lagi kempus-kempus paru-parunya, tapi dia tetap ngasih. Berarti kan kalau saya sedang kempus ini, berarti kan sebenarnya ada tanda bisa bernafas spontan ya. Tapi dia tetap memberikan. Itulah NIPBV. Settingannya tetap sama. Persis. Di opan. Kemudian dia akan memberikan tekanan secara kontinu atau juga secara kontinu. Seperti itu. Ada yang ditanyain di sini? Nah, kalau di NIPBV dia nggak ada RR-nya nggak kebaca ya. Dianggap dia nggak bernafas, makanya dia dikasih support terus. Alat inspirasi ini support dari unit 20. Tapi mungkin saya kasih referennya. Saya kesini inspirasinya dia bisa. Biasanya kalau pasien sudah bisa bernafas spontan, kemudian kita kasih NIPBV, dia akan mengalami yang namanya bukan gangguan ya, kayak gak nyaman. Karena apa? Nafasnya dia bertabrakan dengan supportnya kita, gitu. Dia biasanya merintih, gitu. Itu berarti dia udah bisa bernafas spontan, tapi tetap kita pakai NIPBV. NIPBV ini biasanya bagi pasien-pasien yang rentan sekali sama namanya apnea. Nafasnya sebentar, apnea panjang sekali. Nafasnya sebentar, apnea panjang sekali. Nah, itu kita pakai NIPBV. Ada inspirasinya 30 ya, sama seperti settingan saya di BKP. Nah, kita inginkan dalam satu kita adalah 30 kali baggingan. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyain? Apakah masih bingung di step ketiga ini? Di step ketiga ini, coba saya pindah ke mode yang kedua. Saya review ya. Mode apnea secret plus backup ini yang disetting apa aja? Inspirasi untuk apnea tank. Apnea tank. Waktu. Saya ulangi lagi, jadi apnea time itu berapa lama pasien itu dideteksi sama unit tidak bernafas, dia langsung memberikan backup. Yang tadinya itu sensitivitas, kecepatan atau sensor untuk membaca pernafasan atau tidak ada pernafasan bayi di unit. Yang selanjutnya itu backup. Backup harus selalu on. Backup rate adalah nilai dari banyak backupan yang kita setting dalam 1 menit. Oh, 12 tambahan oksigen. Oke. Yang selanjutnya yaitu mode SNIPBV. Sama di SNIPBV ini juga RR-nya tidak terlihat. Jadi di sini hanya ada R inspirasi, settingan backup rate kita, sama trigger rate max. Kalau yang NIPBV tadi dia tidak disinkronkan. Jadi banyak kemungkinan akan terjadi yang namanya tabrakan pernafasan. Nah, beda sama yang SNIPBV. SNIPBV atau NIPBV singkatan dari non-invasive positive pressure ventilation. Kalau ditambahin S depannya, dia bersifat synchronized. S-nya itu synchronized non-invasive positive pressure ventilation. Seperti itu. Nah, sama untuk flow FiO2 inspirasinya ini sama settingannya.
awal settingannya tetap sama. Nah, di sini ada lagi yang namanya inspiration. Tab inspirasi sama ya di NIPPV tadi ya. Nah, kemudian expirasi pause. Expirasi pause itu bisa kita setting yaitu jeda antara nafas yang sudah berhembus sama selanjutnya, jeda pernafasan satu dengan pernafasan kedua, itu namanya expirasi pause. Kemudian apnea time masih sama kayak tadi fungsinya. Kemudian sensitivitas sama, backupnya juga sama, tetap on ya. Kemudian backup rate sama. Kemudian audio nya juga fungsinya sama, di sini hanya ada tambahan di mana? Betul. Expose. Mungkin dari dokter ada yang ditanyain terkait SNMPPV ini. Karena kebetulan terakhir saya ketemu sama dokter Bayu kan kita membicarakan untuk mood SNMPPV ini ya dok ya. Iya. Jadi seperti itu kalau untuk MD SNIPPV ini. Kalau seandainya nanti pada saat penggunaan ini untuk awal pertama kali akan menggunakan mood apa dokter? Ya paling sering kan apnea CPAP ya dokter ya, betul. Apnea CPAP adalah langkah pertama karena kalau apnea aja itu sama kayak punya teman-teman di sini yang sebelumnya, gitu. Nanti pada saat pada saat apnea tetap ngasih backup manual. Beda sama yang sudah apnea CPAP plus backup. Nah, jadi unit hanya memberitahukan aja, ini loh pasien lo apnea, setelah kita kasih backup. Jadi kalau jaga malam tinggal dilihat aja, oh lampunya di sini kedip-kedip, dia lagi backup. Jadinya warna putih ya, bukan warna merah. Kalau warna merah beda lagi, itu ada alarm. Alarmnya apa? Memberitahukan ke kita bahwasannya antara sama satu nasal prongnya lepas, fiksasinya ya, terkait fiksasi ataukah ininya juga terlepas kabel-kabel ini atau enggak ada beberapa suplai oksigen ataupun kompresor yang bermasalah. Seperti itu. Itu kalau di sini udah indikasinya warna merah. Kalau dari jauh kelihatannya oh warna merah, berarti ini alarm yang harus kita lakukan tindakan perbaikan. Iya, apapun itu sesuai dengan pesannya di sini. Apa? Tapi kalau putih gini dia menandakan dia sedang bekerja memberikan backup. Nah, sejauh ini apakah di sini sudah pernah menerapkan yang namanya HFO atau osilasi? Osilasi, belum ya? Lebih gampang lagi settingannya kalau di osilasi ini. Osilasi, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi dari osilasi adalah mengeluarkan kadar CO2, betul. Efek samping dari penggunaan psikologi yang terlalu lama, karena setiap pasien kan beda-beda. Pasien A cuma 5 hari katakanlah udah sembuh, tapi pasien B sampai 2 minggu. Nah, ini adalah efek dari penggunaan psikologi yang lama ini menyebabkan yang namanya penumpukan CO2. Cara tahu dia kelebihan itu gimana? Dengan melakukan cek VGA. Betul, VGA. Nah, settingannya di sini hanya ada 2, frekuensi sama amplitudo. Saran atau rekomendasi dari Medin untuk langkah awal itu disetting setengah dan setengah, amplitudo setengah, kemudian frekuensinya setengah. Setengah dari mana? Dari total settingan yang dia punya. Saya kasih contoh. Frekuensi di sini dia maksimal sampai 20. Nah, 20 biasanya kita setting untuk di awal yaitu di 10, setengahnya. Ya, ingat kalau osilasi itu rekomendasinya dari Medin, tapi semuanya kalau seandainya dokter punya express di setting sekian itu silakan. Ini hanya rekomendasi aja dari si Medin. Begitu juga dengan amplitudo juga setengah. Maksimal amplitudonya berapa? 10. Berarti kita setting di 5. Semakin besar amplitudo, maka getarannya akan semakin besar. Getaran paru-parunya. Nah, semakin pelan. Kalau semakin kecil frekuensi, bisa dirasakan paru-parunya bergetar pada saat mengeluarkan CO2. Saya turunkan.
Ya, perbedaannya. Saya bisa. Iya, itu komponen getakan bertujuan untuk mengeluarkan. Tapi tetap settingan dari osilasi bisa diadjust dari sini. Jadi dia itu sambil dia memberikan pernafasan juga dia memberikan yang namanya getaran seperti itu. Osilasi termasuk yang paling gampang ya di antara metode yang lain ya. Oke, udah bisa diosilasi? Udah. Saya lanjut ke awal tadi. Artinya super atau super only. Nah, dari sini ada ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Gimana? Mau tanya apa saya yang bertanya? Bingung. Kalau gitu, saya deh yang bertanya saja dokternya. Teman-teman di sini coba yang setting. Karena nggak ada. Tanya saya advance jadinya. Dokter Bayu deh minta settingan berapa? Yang penting nanti aku yang sering dulu nanti setting ininya kalibrasinya sering tidak bisa mungkin diulangi dari Step awal kalibrasi. Jadi alat ini belum terpasang, diulangi lagi. Ini kalau setting ini kan ya sambil jalan bisa. Ini kalau saya dapat kalibrasi malam. Tapi kan ini nanti ada pendampingan sampai benar-benar Ada. ini berpun dari panjang. Pasti. Itu untuk kita 24 jam. Sudah setting dari awal, cuma sekarang hands on dari teman-teman yang mengaplikasikan sendiri dari awal. Sesuai dengan request Dr. Bayu, step di awal harus bisa kalibrasi, karena kalau nggak lolos kalibrasi udah nggak bisa masuk di tampilan awal, supaya nggak bisa digunakan. Jadi saya matikan semua. Saya matikan semua. Ada yang bisa bantu saya, 1 atau 2 orang deh yang bisa untuk maju mengaplikasikan ini. Yang mau maju nanti dikasih snack Mbak Ita ya. Semuanya dikasih kayaknya deh Mbak. Boleh, siapa yang Mbak Tantri. Ayo teman-teman siapa yang mau maju? Terus saya dampingi. Nanti kalau kira Boleh request dokter siapa mungkin? Dari awal nanti settingannya gini ya. Boleh dilepas oksigennya. Sudah biasa kan kalau pasang sentral? Kalau saya yang pertama nyalain kompresor. Tidak. Ya. Tidak. Dari kompresor. Perbedaan tekanan. Ya. Tapi tidak. Ini saya lepas saja deh biar rakit ya. Rakit. Sebenarnya dari mematikan itu juga biar mematikan. Jadi kalau pada saat tidak digunain memang sipitnya jangan dipasang ya. Karena ini standar. Biasanya gitu kan ya, dipasang hanya satu ada pasien kan, bukan digantung terus gitu, enggak kan ya? Karena ada yang digantung biar nggak pasang lagi soalnya. Lupa Mbak biar nggak pasang lagi. Jadi nanti dari sipitnya satu-satunya isinya seperti ini, 1, 2, 3. Nah isinya gini, ini kan nanti sendiri.
Iya, sama kayak sipek biasa. Nah, ini sama kayak sipek dulunya. Nih. Santai deh. Hah? Takutnya nanti di dalamnya nanti ada yang patah, diluruskan. Karena kalau nggak lurus nanti nggak bisa masuk inkubator, kurang panjang. Ini nanti ada sambungannya gini ya. Ini sambungannya kan dulu jadi ini seperti ini. Saya bypass tadi. Nah, harusnya kayak gini. Nah, udah kayak gini. Ada yang belum terpasang.